Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Kadapi dengan NIM 2210532023. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu Risk-Based Internal Auditing, merupakan tugas dari Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Rita Rahayu, Dr. SEMSI AK. Nah, pada risk-based internal auditing ini sendiri, kita akan membahas beberapa topik, yaitu ada 4 topik. Pertama itu mengenai perkembangan pendekatan audit internal. Yang kedua yaitu pengertian risk-based internal audit. Yang ketiga yaitu tahapan risk-based internal audit. Yang keempat yaitu peranan internal auditor. Nah, dalam perkembangan pendekatan internal audit, itu ada pendekatan dan perkembangan. Nah, dalam pendekatannya sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada control-based auditing, process-based auditing, risk-based auditing, dan juga risk management-based auditing. Nah, dalam perkembangannya sendiri, internal auditing itu terbagi menjadi 4, yaitu teknologi audit, audit berbasis risiko, kepatuhan regulasi, dan juga audit keamanan informasi. Nah, dalam perkembangannya sendiri, teknologi audit itu pendekatan mengenai analitika, data out, dan automasi penerapannya yang semakin menjadi bagian integral dari audit internal. Nah, alat ini membantu dalam menganalisis data besar secara cepat, mengidentifikasi pola, dan juga mendeteksi anomali untuk meningkatkan efisiensi audit. Kemudian ada juga audit berbasis risiko, yang mana pendekatannya itu terus berkembang. Audit internal fokus pada area yang paling berisiko dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien sesuai dengan tingkat risiko. Kemudian ada kepatuhan dan regulasi, yang mana pendekatan ini membuat audit internal semakin berfokus pada memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan industri dan wilayah tempat organisasi beroperasi. Dan juga yang terakhir yaitu audit keamanan informasi, yang mana pendekatan ini dengan adanya ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat pada saat ini, auditor internal memiliki peran penting dalam mengevaluasi dan memastikan efektivitas kontrol keamanan informasi serta tanggapan organisasi terhadapnya. Lanjut pada perbedaan tiap perkembangan audit internal. Di sini sudah ada beberapa komponen, yaitu ada control base, process base, risk base, dan juga risk base management. Dengan beberapa komponen pada sebelah kiri itu ada komponen pendekatan, fokus, pengujian, dan rekomendasi. Nah, dalam hal ini, dalam komponen pendekatan, control base sendiri, pendekatannya itu lebih pada memahami peraturan yang berlaku dan melakukan audit ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Jika dengan proses base, itu pendekatannya membandingkan proses yang berlaku dengan base practice yang ada terjadi pada lapangan. Dan juga pada risk base itu mengidentifikasi risiko, kunci serta mengevaluasi pengendalian terkait. Dan juga pendekatan pada risk based management yaitu memahami tujuan, mengidentifikasi risiko, memahami tingkat toleransi, mengidentifikasi ukuran kinerja dan risiko, dan menilai efektivitas manajemen risiko. Nah, kemudian kita lanjut pada komponen fokus. Pada control base, fokusnya itu menemukan ketidakpatuhan terhadap aturan dan kesalahan. Pada komponen process base, fokusnya itu menemukan gap antara proses yang berlaku dengan best practice. Pada komponen risk base, fokusnya itu pengendalian dan prosedur yang tidak berfungsi dalam memitigasi risiko kunci. Dan juga pada komponen risk based management, fokusnya itu mengenali gaps efektivitas proses manajemen risiko antara yang berlaku dengan yang direncanakan. Kita lanjut pada komponen pengujian. Pada komponen control base, pengujiannya itu melalui tes statistik untuk menguji pengendalian dan menguji kebenaran substansi termasuk uji kepatuhan. Kemudian pada komponen proses base, pengujiannya itu melalui evaluasi dengan basis konsultasi terhadap praktik yang berlaku dengan best practice dengan tambahan uji kepatuhan. Kemudian pada komponen risk base, pengujiannya itu melalui kombinasi pengujian dan kepatuhan substansif dengan fokus risiko kunci. Kemudian pada komponen risk based management yaitu adalah pengujiannya kombinasi pengujian dan kepatuhan substansif dengan fokus risiko kunci dan tujuan organisasi secara menyeluruh. Nah, untuk rekomendasinya sendiri, untuk control base itu berkaitan dengan kelemahan atau kesalahan aturan yang berlaku. Kemudian pada proses base itu berkaitan dengan kegagalan pencapaian tujuan dan operasional yang menekankan dampak dan koreksi. Kemudian risk base itu berkaitan dengan kelemahan atau kesalahan pengendalian atas risiko kunci tertentu. Kemudian pada risk based management itu rekomendasinya berkaitan dengan kegagalan efektivitas proses, manajemen risiko atas risiko dan tujuan utama organisasi. Oke, lanjut pada risk based internal audit. Nah, sebenarnya risk based internal audit ini apa sih sebenarnya? Nah, risk based internal audit itu sendiri merupakan metodologi yang mengintegrasikan audit internal dengan kerangka manajemen risiko secara menyeluruh. Nah,
Dia itu memastikan bahwa proses audit internal memberikan keyakinan yang memadai terkait pengelolaan risiko organisasi sesuai dengan risiko yang dapat diterima atau risk appetite. Nah, risk based internal audit juga itu memberikan keyakinan yang independen dan objektif kepada manajemen organisasi terkait efektivitas pengelolaan risiko hingga tingkat yang dapat diterima. Nah, dalam pendekatan ini, auditor internal memprioritaskan risiko yang paling signifikan bagi organisasi sehingga sumber daya dan upaya audit dapat difokuskan pada area yang paling berpotensi memberikan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, pada audit tradisional itu ada 3, yaitu ada kebijakan, laporan, dan juga audit. Pada kebijakannya, itu dimulai dengan kebijakan dan prosedur yang sudah disetujui, kemudian pada juga kebijakannya itu mempertimbangkan apa yang manajemen nyatakan sehingga harus segera dilakukan. Nah, pada pelaporan, laporan difokuskan pada operasional, identifikasi persoalan minor, laporan didasarkan pada laporan pengecualian, konklusi didasarkan pada tingkat kepatuhan dan operasi dari kontrol, dan terakhir, yaitu audit, itu berdasarkan peraturan, fokus pada kepatuhan dan peraturan. Secara historis difokuskan pada proses keuangan dan akuntansi, kemudian rekomendasi tidak mengharuskan tapi menyarankan. Lanjut pada risk-based internal audit, itu mencakup 4 komponen, yaitu tujuan, risiko, audit, dan pelaporan. Nah, tujuannya sendiri itu mulai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jika semisalnya tujuan itu tidak ada, kita bisa membuat tujuannya sendiri sebagai bahan pertimbangan audit. Kemudian ada peranan audit itu mendukung tujuan bukan bertentangan. Kemudian tujuannya harus mencakup sistem, proses, dan unit kerja. Kemudian kita lanjut pada komponen risiko, yaitu mempertimbangkan risiko signifikan organisasi di masa depan. Kemudian monitoring sikap atas risiko, kemudian berperan sebagai konsultan dan katalis. Kemudian ada audit merekomendasikan sikap pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian risiko dan risk register dan scoring risiko. Lanjut pada komponen audit, yaitu audit dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan melihat kontrol yang diharapkan dan atau kita mitigasi. Kemudian pekerjaan akan mengikuti profil risiko. Audit adalah kualitatif dan didasarkan pada penilaian profesional. Kemudian audit mencakup seluruh proses dan sistem yang terdapat di organisasi. Audit bukan hanya menanyakan apakah organisasi melakukan sesuatu dengan benar, tapi juga apakah melakukan sesuatu dengan tepat. Nah, yang terakhir yaitu pelaporan, yaitu risiko diprioritaskan pada tingkat strategik dan operasional penting, kemudian kualitatif dan penilaian operasional. Penilaian profesional dipakai untuk pemeringkatan dan kesimpulan risiko, laporan menjadi suatu audit log, dan didiskusikan dengan manajemen. Yang terakhir yaitu rekomendasi bukan resep tetapi adalah saran. Oke, lanjut. Perbedaan metode konvensional dan metode risk-based. Nah, pada gambaran ini sudah saya tampilkan bahwasanya ada karakteristik, kemudian ada komponen metode konvensional, juga komponen metode risk-based. Nah, dalam karakteristiknya sendiri itu terbagi menjadi ada fokus audit internal, respon audit internal, pengujian audit internal, metode audit internal, rekomendasi audit internal, pelaporan audit internal, dan peran audit internal. Nah, pada fokus audit internal sendiri, metode konvensional itu lebih fokus pada pengendalian inheren, sedangkan metode risk-based itu pada risiko bisnis atau risiko prioritas. Nah, kemudian lanjut pada respon audit internal. Nah, pada metode konvensional sendiri, responnya itu lebih kepada reaktif, after the fact, discontinue, menjadi pengamat inisiatif, perencanaan strategis. Nah, sedangkan di metode risk-based sendiri, itu lebih kepada responnya pada korektif, real time, pemantauan terus-menerus, berpartisipasi aktif dalam perencanaan strategis. Oke, lanjut pada karakteristik pengujian audit internal. Pada metode konvensional, pengujiannya itu pada pengendalian yang penting-penting saja. Kemudian, sedangkan pada metode risk-based itu pengujiannya dilakukan pada risiko-risiko yang penting. Bedanya ini pengendalian dan juga ini juga risiko. Itu kita lanjut pada karakteristik berikutnya, yaitu metode yang digunakan. Nah, untuk metode konvensional, itu metode digunakannya itu menekankan pada kelengkapan pengujian pengendalian RICI. Sedangkan pada metode risk-based, itu metodenya lebih menekankan pada signifikansi cakupan risiko bisnis secara umum. Kemudian kita lanjut pada rekomendasi audit internal. Nah, untuk metode konvensional sendiri, rekomendasinya pengendalian internalnya. Misalnya kayak memperkuat pengendalian atau biaya manfaatnya atau efisiensi atau efektivitas. Kemudian pada metode risk-based, rekomendasi audit internalnya itu pada
manajemen risiko, atau kita bisa dapat menghindari atau diversifikasi risiko, atau kita bagi, pindahkan risiko, atau kita kendalikan atau terima risiko. Oke, kemudian poin selanjutnya itu pelaporan audit internal. Nah, pelaporannya sendiri untuk metode konvensional itu melaporkan keberfungsian pengendalian saat ini. Nah, sedangkan metode risk based itu melaporkan risiko proses dan manajemen yang akan datang. Kemudian selanjutnya komponen terakhir yaitu peran audit internal. Nah, pada metode konvensional, perannya sendiri itu lebih kepada fungsi penilaian independen. Nah, sedangkan metode risk based itu perannya itu lebih ke integrated good governance. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sebenarnya perbedaannya itu lebih kepada pengendalian. Jadi lebih kepada fokusnya tersendiri, di mana metode konvensional itu pada pengendalian inherennya atau yang melekat pada hal tersebut, sedangkan metode risk based itu berbasis pada risiko. Oke. Kita lanjut. Kemudian pada tahap-tahap dalam risk based internal audit. Sebenarnya tahapnya sendiri itu terdiri dari 3 tahap yang sudah saya tampilkan, tapi kita dapat mempersingkatnya dengan 3 poin, yaitu yang pertama, yaitu auditor internal melakukan penilaian kematangan penerapan manajemen risiko untuk unit organisasi. Kemudian kedua itu auditor internal menetapkan risiko dan audit universe, serta menyusun program kerja pemeriksaan tahunan. Yang terakhir yaitu auditor internal melakukan audit individu berbasis risiko, memperoleh umpan balik hasil, dan melaporkan hasil tersebut. Oke, kita lanjut. Penilaian maturitas manajemen risiko. Nah, penilaiannya sendiri itu terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, bertemu dengan para pimpinan satuan kerja untuk mengetahui proses-proses apa saja yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan atau membangun manajemen risiko organisasi selama ini. Poin kedua, yaitu evaluasi pemahaman organisasi mengenai risiko dan cara mengelolanya. Yang ketiga, kumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan risiko, seperti tujuan organisasi, proses dalam mengukur risiko, risk appetite yang dianut oleh organisasi, dan bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko. Dan poin keempat, yaitu buat penilaian terhadap keseluruhan proses dengan menggunakan metode model-model checklist. Oke, lanjut, yaitu peran auditor internal, di mana memiliki peran yaitu penilaian risiko, audit kepatuhan, audit keuangan, evaluasi sistem kontrol internal, dan audit TI atau teknologi informasi. Nah, dalam penilaian risiko, auditor itu berperan sebagai penilai risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan juga sebagai pengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan proses bisnis dan memberikan rekomendasi untuk mengelola risiko tersebut. Kemudian pada audit kepatuhan, yaitu auditor pada auditor internal itu memiliki peran, yaitu memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan internal dan standar yang berlaku. Kemudian juga melakukan audit untuk memverifikasi kepaduan terhadap peraturan dan prosedur. Kemudian kita lanjut, peran auditor internal pada audit keuangan, yaitu mengevaluasi dan memverifikasi keandalan informasi keuangan, dan juga menilai kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian perannya pada evaluasi sistem kontrol internal itu menilai efektivitas sistem kontrol internal untuk memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik, dan juga mengevaluasi desain dan operasi kontrol internal. Yang terakhir, peran auditor internal pada audit TI yaitu mengevaluasi keamanan sistem informasi dan data, dan juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan IT dan standar praktik terbaik. Mungkin terakhir yaitu adalah kesimpulan, yaitu pertama, kita dapat fokus pada risiko utama, di mana risk-based audit memungkinkan auditor untuk fokus pada risiko-risiko yang paling signifikan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini membantu mengarahkan upaya dan sumber daya audit ke area yang paling penting. Kesimpulan kedua yaitu mengenai prioritasi dan efisiensi, di mana dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko, auditor dapat merancang program audit yang lebih efisien dan efektif. Ini dapat memastikan bahwa audit lebih relevan dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Kesimpulan ketiga yaitu koordinasi dengan manajemen risiko. Risk-based audit itu mendukung koordinasi yang erat dengan fungsi manajemen risiko perusahaan, di mana auditor bekerja sama dengan manajemen risiko untuk memahami risiko-risiko yang dihadapi dan menentukan bagaimana audit dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko secara keseluruhan. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.